Kami sembah Engkau Allah yang pasti yang ada di tengah-tengah kami pada sore ini ya Tuhan. Kau Allah yang patut dipuji, Kau yang patut Allah yang patut disembah dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ketika firman disampaikan, kami berdoa jamalah hati kami Tuhan. Agar firman yang boleh sampai yang kami dengarkan Tuhan, itu boleh menguatkan kami. Semakin menguatkan iman percaya kami dan pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudaraku, shalom. Selamat hari Minggu. Baik, sore ini kita mau melihat lagi, mau belajar lagi bahwa Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa. Allah kita itu adalah Allah yang besar. Ketika kita bicara Allah besar, dia bukan soal ukurannya. Tapi kita mau belajar bahwa kita mau melihat bagaimana kuasanya Tuhan itu besar. Karena kalau kita bicara besar, kita berpikiran sebesar apa. Lalu kita bandingkan dia dengan benda-benda yang ada. Bukan seperti itu. Tapi dia mau melihat konsep pikiran kita, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Nah sekarang ketika kita sudah tahu bahwa Allah itu berkuasa, lalu kita ingin lihat apa kira-kira manfaat yang besar kuasanya itu untuk kita. Kalau dia besar lalu kita seperti ini biasa-biasa saja, kita hidup dalam dunia yang serba berkekurangan, kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan. Lalu kita bilanglah iyalah Allah itu besar, ya besar. Tapi buat kita apa? Itu sebabnya hari demi hari kita mau belajar melihat bagaimana sebenarnya kebesaran Tuhan. Bagaimana sebenarnya kuasanya dia. Mari kita baca sama-sama di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 6. Keluaran 20 ayat 1 sampai 6. Firman ini cuma 20 menit, ya. Jadi kalau ada yang mengganggu kita, handphone kita, tolong silentkan saja dulu, ya. Karena apa? Tuhan ingin supaya setiap firman yang kita dengar itu boleh kita mengerti. Jadi bukan ada sesi bahwa ada khotbah itu hanya sebagai pelengkap dalam ibadah, bukan. Melalui khotbah yang disampaikan, ketika Tuhan yang boleh berbicara sama kita, Tuhan sudah bisa berurusan dengan kita. Ada orang yang ketika mendengarkan firman Tuhan sembuh sakitnya. Ada yang ketika mendengarkan firman Tuhan dikuatkan oleh Tuhan, doanya dijawab. Nah, ibadah-ibadah yang seperti ini itulah yang kita inginkan. Oleh karena itu nggak ada perbedaan ibadah pagi, ibadah siang, ibadah sore. Yang penting adalah kehadiran Tuhan ada di situ. Nggak peduli Tuhan nggak lihat 2 orang, 3 orang, 8 orang, 20 orang, 100 orang. Nggak lihat dia seperti itu. Karena dia mau menyampaikan ini kepada umatnya. Siapa umatnya? Ini kita ini umatnya. Tuhan nggak bosan gitu loh. Kita yang kadang-kadang risih, kok yang datang cuma 20 orang, kok datang 10 orang? Enggak. Tuhan sendiri mau 1 orang pun kau mari kata Tuhan. Karena dia begitu peduli dengan kita. Ya, dia yang Allah yang besar itu dia peduli dengan kita. Oleh sebab itu mari kesempatan ini kita lihat apa yang mau Tuhan katakan pada sore ini. Bukan sore kemarin, bukan sore yang akan datang, sore ini. Dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 6. Kita baca sama-sama karena ini sedikit saja 6 ayat saja. 1, 2, 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di batas langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah. Ini ceritanya bahwa ketika Tuhan mengatakan, lalu aku mengucapkan segala firman ini. Ada 10 perintah Allah mau disampaikan dalam tulisan 2 loh batu. 2 loh, ya.
di sini apa? Ada pesan-pesan, ada perintah-perintah Tuhan. Kalau kita lihat dari sini, dari ayat 1 dan sampai seterusnya itu, ada kata-kata janganlah, 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 janganlah. Kan larangan dia semuanya. Jangan, 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 jangan gitu loh. Ya. Nah, Tuhan di sini melihat persoalan dia, dua loh batu ini mau diserahkan kepada Musa dan kepada umat Israel. Pada saat itu, sejarahnya begitu dia. Jadi Allah menaruhkan, ada perintahnya dituliskan dalam dua loh batu. Nah, kedua ini diserahkan kepada Musa, supaya Musa serahkan kepada bangsa Israel. Begitu cara komunikasinya pada saat itu. Berbeda dengan hari ini. Setelah kita masuk dalam perjanjian baru, kita bisa langsung dengan Tuhan. Tidak lewat pastor lagi, tidak lewat guru spiritual lagi, tapi langsung kepada Allah. Ya, kita bisa menyebut Allahku, ya, Elohim, Bapa. Enak sekali kita mengatakan begitu. Jadi kita bukan lagi orang nomor 2, tapi orang nomor 1 bagi Tuhan. Jadi kalau kita belum fasih mengatakan bahwa Allahku, Tuhan rindu itu gitu. Tuhan rindu kita bilang Allahku. Dia senang itu. Sama seperti anak kita bilang Bapakku gitu ya. Ya, kita pun yang dipanggil Bapakku gitu. Kita pun enak gitu loh. Berbeda dengan orang anak tetangga bilang Bapak gitu sama kita kan. Bapakku gitu. Oh ya. Kita bilang mungkin dia salah lihat bapaknya kita bilang. Tapi ketika anak kita beneran itu, Bapak, gitu. Beda ya dengan bapak orang bilang, Pak, Pak Peter, gitu. Beda kan? Begitulah Allah kita. Kapan itu terjadi? Ketika sudah kita terima dia secara pribadi. Gimana cara menerima secara pribadi? Kita sudah ambil waktu, Tuhan Yesus masuklah dalam hatiku. Nah kita bilang ya, ada kata-kata itu toh. Nah itu sedang mengatakan bahwa Tuhan Yesus masuklah dalam hatiku. Mana muat? Kalau kita berpikir tadi sebagai ukuran. Tapi kalau kita melihat dia sebagai sesuatu yang rohnya dia, masuk dia. Itu sebabnya kita pastikan ketika kita belum pernah mengundang Tuhan Yesus secara pribadi dalam hati kita, lakukan dulu itu. Supaya apa? Supaya hukum-hukum yang berikutnya berjalan buat kita. Supaya status kita sebagai anak itu betul-betul anak. Kita bukan anak tetangga, tapi anak Allah gitu. Itu dipastikan dulu. Jangan sepele kita bilang, ya udahlah, aku kan sudah melayani aku. Ya aku sudah tahu. Yesus itu aku kenal. Setan pun kenal Yesus. Tapi dia tidak pernah mau masuk menerima Tuhan Yesus. Ya, setan pun tahu. Nah malah dia mau menyerupai Tuhan. Siapa yang bisa ditipu, ditipunya lah kita gitu loh. Mari kita lihat di dalam Keluaran 20 ini, kita judulnya sekarang adalah mengenal Elkana. Kana katanya cemburu. Ya. Ini topik kita tema kita pada hari ini. Mari lihat, ayat 1 dikatakan, ayat 2, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. State pertama ini penting gitu loh. Kenapa Tuhan menyatakan harus membilang, harus mengungkapkan kepada umatnya, ada jasa aku loh, kata Allah. Kupindahkan kau dari Mesir ke arah tanah Kanaan. Di Mesir itu lambang perbudakan, lambang dosa. Kanaan itu lambang sorga, itu zaman dulu. Ya, jadi Allah waktu itu sudah memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihannya. Lalu dia mau memindahkan itu. Dari mana? Dari perbudakan kepada kehidupan yang sangat enak. Gitu juga kata kita hari ini. Dulu kita tidak mengenal Tuhan Yesus. Itu dikategorikan kita masuk dalam masa perbudakan. Dikatakanlah kita dulu masih di Mesir. Waktu kita belum terima Tuhan Yesus. Tapi ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, maka kita menuju kepada tanah Kanaan yang disediakan Tuhan berbagai macam fasilitas. Tapi persoalannya adalah ada yang mau, ada yang tidak mau. Ya, coba lihat bangsa Israel waktu itu, ada yang mau ikut-ikutan saja. Buktinya apa? Di dalam perjalanan dia keluar dari Mesir, orang yang ikut-ikutan
dia banyak protesnya. Mana air? Mana makan kami Musa? Mana daging? Mana ini? Mana ini? Mana ini? Merepet terus dia. Kalau kata orang hari ini itu kira-kira dia merepet terus gitu loh. Itu ciri orang di sana. Tapi ada juga yang sudah ikhlas. Iya ya, sudah 40 sekian tahun kita di Mesir ini, kita sekarang pindah, ada kehidupan yang baru. Orang yang sudah terima Tuhan Yesus mengira seperti itu. Tuhan peduli sekali mengubah cara pikir kita bahwa kau dulu sudah kutebus, sudah kupindahkan dari perbudakan, sudah kubebaskan kau, kira-kira begitu dia dibilangnya. Nah kita kalau tidak ada rasa kita berbeda, waktu kita belum terima Yesus dengan kita sudah terima Yesus, kita rasa tidak ada perbedaan, ada yang salah. Ada yang salah. Tapi ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, ada sesuatu kekuatan yang mendorong kita menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus. Itu betul. Ya, ada orang yang tidak sadar itu gitu loh. Dia tidak sadar. Ya dibilangnya dia terima Yesus, ya sudahlah. Apa bedanya? Ya tidak ada bedanya. Memang secara fisik nggak ada beda. Rambut kita tidak berubah. Yang kalau sudah berubah aja gitu loh. Karena tubuh, jiwa, roh yang ada dalam tubuh kita, ketika kita terima Tuhan Yesus, yang berubah adalah roh kita. Itu yang diperbaharui Tuhan. Tubuh kita masih tetap. Nama kita masih tetap. Tidak usah ganti STTB-nya, tidak usah ganti surat terdidinya, tidak usah diganti itu. Ya. Tapi roh kita itu baru dan Tuhan berpersoalan dengan roh kita. Maka Allah itu sebenarnya melihat manusia, dia lihat ini rohnya yang terhubung dengan aku. Coba kita lihat, kenapa Allah sekarang kita jahat terus, dia setia terus. Sebenarnya kan gampang kan supaya kita ini bisa tetap tunduk pada Tuhan, kan bisa. Begitu kita mau membuat yang jahat, terpelecok kaki kita. Ada Tuhan, kita bilang kan. Gampang kan? Umpamanya kita mau berniat jahat sama orang. Langsung kuping kita, mulut kita bengkok gini. Gitu. Aduh, kita baru berbuat salah, kita bilang. Gampang kan nilainya kan? Ini enggak. Berbuat dosa pun kita kemarin, kita masih biasa aja secara fisik. Kita kira enggak ada yang kurang. Itulah Allah memberikan kebebasan bagi kita. Dia tidak pernah Allah yang memaksa. Ya, maka dalam firman-Nya, marilah kepadaku. Dia suruh kita yang datang. Kan bisa aja Tuhan datanglah kau ke rumahku, kan kita bilang kan, Tuhan kalau kau baik datanglah kau ke rumahku, kau lihat dari rumahku. Apa yang kurang kau bereskanlah Tuhan, kan bisa kita bilang kan. Tapi disuruh kita mari kepadaku. Jadi jangan kita bilang bahwa Tuhan makin jauh sama aku sekarang. Enggak jauh, kita yang menjauh dari Tuhan gitu loh. Tuhan tetap di situ. Tuhan masih tetap pada keagungannya, kebesarannya. Ya, kemampuannya, kuasanya. Tapi kita tidak bisa lihat. Tidak bisa kita lihat. Kenapa? Karena kita tidak mau datang mendekat sama Dia. Mari kita lihat. Tuhan mau ingatkan itu. Aku sudah pindahkan kau loh. Dari perbudakan kepada sesuatu yang lebih baik. Dari Mesir ke tanah Kanaan. Kita sudah dipindahkan Tuhan dari alam maut. Yang harusnya kita mati, nanggung dosa kita, dia sudah ambil alih itu. Tapi itu bukanlah akhirnya, itu baru awalnya. Dalam perjalanannya, ini Tuhan mau bikin. Ini yang penting. Ya, di awalnya harus benar dulu, kau pindah dulu dari Mesir ke tanah Kanaan. Di perjalanan, ini ada kehidupan yang kau akan mengenal Allah. Di sini kita perlu. Setelah itu, mati. Udah, nggak usah lagi bersoalan. Ada orang mati bercita-cita, enggak ada. Mati aja gitu loh. Ya, enggak ada lagi. Jadi kalau ada bercita-cita, nanti lo tunggu aku mati, baru cita-citaku terkabulkan. Enggak ada itu gitu loh. Menjadi penting, Allah mengatakan sama kita, kau sudah kupindahkan dari alam maut ke dalam hidup. Sekarang apa? Nah, sekarang aku ingin supaya kau tetap di situ. Supaya kau tetap sejahtera. Supaya kau tetap hebat. Karena aku mau pakai kau, kata Tuhan di situ. Lalu kalau kita mulai melenceng dari Dia, aduh dia sakit hati. Disebutlah dia cemburu. Allah yang cemburu. Kenapa? Gitu juga orang Israel waktu itu. Udah pindah dari perbudakan. Lalu di tanah Mesir.
Ya, itu ada kehidupan mereka, profesi pun banyak di sana. Apa cakap-cakap mereka? Oh, udah enggak kelihatan musa ya, mana ya? Udah kurang nih kehidupan kita, sudah enggak enak. Ayo kita bikinlah patung. Orang tuh udah cari emas, di mana emas? Kau tahu membakar emas? Tahu kau membentuk patung? Tahu, dibuatnya patung. Habis dibuatnya patung, disembah-sembah orang itu. Tuhan lihat, aduh sedih kalilah hati Allah. Onde emas yang kukasih sama mereka itu, dibuatnya patung, disembah-sembahnya. Tidak diingatnya lagi, aku yang mengeluarkan dia dari perbudakan. Hari ini kita diingatkan Tuhan yang seperti itu. Tuhan sudah lepaskan kita dari alam maut. Dia mau bawa kita sekarang. Dalam perjalanan kehidupan ini, aku mau memberkati kau. Lalu dalam perjalanan kita kadang-kadang ikut firman, kadang-kadang tidak. Ya? Kadang-kadang kita mau ikuti firman Tuhan. Kadang-kadang ya hidup ini aku sendirilah bertarung, kita bilang begitu. Bagi Tuhan sedih. Terus Tuhan bisa hajar kita? Bisa, tapi dia tidak mau hajar kita. Dia masih ajak kita, tunggu kita, dia sabar. Mari anakku. Dia sedih dia ngelihatnya ini. Aduh. Seperti Allah dulu lihat bangsa Israel. Dia sedih sebenarnya. Kenapa? Dia ditipu oleh roh-roh jahat yang kemarin. Ada roh dewa matahari, ada dewa macam-macam di sana. Ada lagi nanti pohon yang besar, patung ini apa? Pohon ini karena sangat besar. Enggak masuk di akal orang, ada sebesar ini pohonnya, oh, ini berarti hebat nih, kita sembahlah ini katanya. Sesuatu yang luar biasa menurut otak dia, disembah sama dia. Allah yang cemburu dikatakan melihat bahwa Allah diduakan, ya. Elohim dengan Allah matahari tadi, air, angin, apa yang menakjubkan tata surya ini, itu yang dikagumi manusia. Allah kecewa melihatnya. Allah ngelihat, waduh sayang kali orang ini. Kenapa? Karena Allah mau sampai selesai Tuhan mau menolong mereka. Mau membuat mereka sejahtera. Sama hari ini. Kenapa Tuhan tidak mau diduakan? Kenapa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus hari ini, dia tidak mau pikiran kita beralih pada memfokuskan perhatian kita hanya kepada kehidupan-kehidupan yang bertentangan dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ketika itu kita masuki, maka kita tidak lagi masuk dalam rencana Tuhan. Itu saja maksud Tuhan sebenarnya. Maka dia menjadi penting sekali untuk memaksa kita. Lihat dari ayat 3, dikatakan, jangan ada padamu. Ayat 4-nya dibilang, jangan membuat bagimu. Yang ketiganya dibilang, jangan sujud menyembah. Ya, jadi jangan ada, terus jangan buat, dan jangan sembah. Ada 3 hal yang Tuhan larang di sini. Jangan ada berarti jangan kita ada di situ. Jangan barang itu, jangan ada sesuatu itu di situ. Jangan ada itu di hati kita. Ya, ketika pikiran kita bahwa, oh iya kalau aku masih mampu mengatasi persoalanku, masih ku minta doa ini kepada Tuhan Yesus. Karena anakku tidak sembuh-sembuh. Besok sakit lagi terus anakku, sudah seminggu. Ku doakan tidak sembuh-sembuh. Ya, datang tetangga ke rumah, ini harus diludahi dengan ludah tulangnya katanya. Bawa lah ini ke tulangnya katanya, biar diludahi tulangnya dulu kepalanya katanya. Karena katanya menurut budaya Batak ya, sembuh itu kalau pakai ludah tulang katanya. Nah tulang, kan seminggu beremon, udah seminggu beremu ini nggak sembuh-sembuh. Tuh kata dulu, tambah bau. Tapi bagi Allah itu sudah sesuatu yang menyakitkan. Aduh. Ya, zaman sekarang itu terjadi. Kalau waktu di zaman Israel dulu, mungkin bukan dengan tulangnya, budaya itu tidak ada di situ. Ya, mungkin mereka merealisasikannya pada patung tadi. Padahal Tuhan bilang, jangan ada itu, jangan buat itu, jangan sembah itu. Nah, terjemahan-terjemahan seperti inilah yang perlu dalam zaman kekinian hari ini. Kita harus ingat ini boleh enggak? Tadi kan sakit tuh, bawa ke tulang. Tulang tuh bukan dokter, kalau tadi dokternya tulang,
ya nggak apa-apa ya. Kalau tulang itu dokter, nggak apa-apa gitu loh. Ini enggak dokter, tapi karena percaya bahwa itu boleh, roh kesembuhan itu ada di situ katanya. Dibawa. Itu sebabnya Tuhan enggak marah kalau orang sakit, kita bawa ke Walbros. Enggak marah Tuhan. Ya, enggak marah. Karena itu bukan permainan roh di situ. Itu fisik. Ya. Tubuh, jiwa. Tapi ketika dia sudah menyentuh roh, Tuhan cemburu dengan itu. Ya, dia cemburu dengan itu. Perbedaannya apa? Bangsa Israel pada zaman itu adalah dia percaya roh-roh tadi. Ini yang bisa mengubahkan hidup kami. Ini yang bisa membuat aku bahagia. Ini yang bisa menyembuhkan aku. Ke situ dia datang. Allah yang cemburu adalah yang itu. Hari ini kita mungkin mulai terjebak gitu loh. Kita mulai terjebak. Kepada apa? Kepada budaya. Pada kata Tuhan, jangan ada padamu. Jangan buat itu, patung-patung tadi. Memang kita tidak bikin, jangan ada patung. Oh, aku patung-patung tidak mau aku. Ya. Tapi apa? Tengok di Buddha itu, ada patung buncit banyak, terlalu banyak minum bir mungkin. Sembah-sembah ya. Itu disembah kan? Main roh. Main roh. Beda dengan kita bikin patung-patung, kita lihat patung kuda di apa itu? Oh ya patung. Enggak ada rohnya. Itu sendi. Ya. Ada ulos. Ulos, itu budaya Batak. Tapi ketika ulos itu sudah mangulosi matundimuna, sudah berkata-kata apa? Menduakan Tuhan. Aduh Tuhan sakit hati Tuhan. Jadi tidak ekstrim-ekstrim kita bilang adat itu boleh enggak? Jangan bilang, oh tidak ada adat itu, tidak betul beradat itu. Adatnya yang mana yang tidak bisa? Ketika kau berurusan dengan roh-roh yang bukan berasal daripada Allah, itu tidak bisa. Tapi orang banyak memaksakan, aku tidak bisa, aku kan tidak ngikutin adat, aku tidak begini. Kita bukan membahas adat hari ini. Tapi membahas pada sesuatu yang kita kerjakan yang bukanlah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, Tuhan cemburu dengan itu. Ketika Tuhan cemburu dengan itu, Tuhan khawatir bagi kita tidak lagi masuk dalam rencana Dia, karena kita sedang dialihkan oleh dunia ini kepada pikiran-pikiran yang bukan dari Allah yang benar. Maka disebut dalam sini adalah Allah yang lain. Disebutkan Allah lain. Lihat tulisannya di situ, Allahnya itu Allahnya kecil. Bukan Allah tandingan yang berkuasa, yang betul-betul berkuasa, bukan. Allah kita, Elohim, Bapa di sorga, itulah Allah kita. Itu sebabnya disebutkan, harus kita sebutkan dalam Bapakku, Allahku, kita bilang. Di pikiran kita, inilah Allah yang kusembah. Ada orang gara-gara bilang bahwa kalau dia pindah agamanya, ya, jadi sebutkan 3 kalimat syahadat, dapat jabatan. Nah, dia akan mengubah kepercayaan rohnya dia. Itu Tuhan sakit artinya, cemburu melihat dia. Dia cemburu. Atau kita karena uang kita, ya, pindah agama kita. Atau kita lagi langsung bilang bahwa uang inilah segalanya, kita bilang begitu. Uang itu perlu uang. Perlu uang. Tapi ketika itu yang kita kejar, lalu apa kata Tuhan yang lain? Tunggu dulu Tuhan, kalau kaya aku ini Tuhan, ku bawa pun ke gereja setengah katanya. Sudah jadi itu, mau bawa ke setengah ke gereja, nantilah itu kita bilang lagi, berubah lagi kita. Kenapa? Itu kerjaan sejahat aja. Tipu-tipu dia saja gitu loh. Sore ini, Tuhan mau ingatkan kita. Dia Allah yang cemburu. Dia bukan berarti bahwa dia cemburunya itu bukan iri hati sama kita, bukan. Bukan. Allah yang cemburu maksudnya adalah dia Allah yang ingin kita ikut dalam koridornya dia terus. Ya. Beda dengan cemburunya manusia. Cemburu manusia itu gara-gara iri hati. Kalau Allah kita, dia bukan karena iri hati. Tapi dia ingin supaya kita tetap di situ. Supaya apa? Supaya semua apa yang dia inginkan. Ya, jadi makna cemburu dia itu
Dia ingin menunjukkan kasih sayang dia, kepedulian dia yang kuat kepada kita. Sehingga dia tidak mau melihat kita menyembah dan mengikuti yang lain. Supaya pikiran kita enggak teralihkan kepada roh-roh yang lain. Itu saja dia. Oleh sebab itu, sore ini, ketika kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang cemburu, Dia sebenarnya menginginkan kita mau tetap sejahtera di dalam Dia. Jangan berpaling ke sana kemari, ke sana kemari. Ketika berurusan dengan roh Allah, jangan coba-coba tanya konseling untuk hal-hal yang bukan berasal daripada Allah, ya. Atau ada penawaran-penawaran lain, itu disebutkan daripada Allah-Allah yang lain. Allah cemburu, itu maksudnya Elkana. Elkana adalah Allah yang cemburu. Dia cemburu kalau kita menduakan Dia. Kalau kita percaya kepada Allah, lalu kita percaya lagi kepada roh yang lain. Di situ Allah melihat, aku tidak mau bersama-sama dengan situ. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, sore ini Tuhan ingatkan kita. Karena Dia Allah yang cemburu, Dia mau supaya kita tetap diberkati oleh Dia. Supaya kita tetap bisa mudah berhubungan dengan Dia. Tidak ada ganjalan Allah untuk bisa berkomunikasi dengan Dia. Roh kita dan roh Tuhan bisa terhubung, tidak diganggu dengan roh-roh yang lain. Meskipun dunia ini, kebutuhan-kebutuhan yang lain banyak mengganggu kita. Sehingga membuat kita seperti bangsa Israel ketika sudah mulai agak sedikit makanan. Lalu kita beronta, mana kehebatan Tuhan, mana. Dikasih burung puyuh, dikasih mana air Musa, mana, tidak ada ini, mau kau matikannya kami. Di Mesir kami dulu air tidak ada masalah, sekarang air pun masalah. Itu protes-protes orang-orang Israel pada saat itu. Kita hari ini, walaupun ada persoalan dalam hidup kita, kita tahu bahwa itu adalah proses kehidupan kita bisa mengenal Tuhan lebih besar lagi. Amin. Amin. Jangan anggap bahwa itu adalah suatu kehancuran, kebinasaan kita. Tidak. Tuhan mau menguji kita. Tuhan mau menguatkan kita. Tuhan mau memakai kita terus. Karena Dia mau berpersoalan ketika kita sudah menerima Dia. Secara pribadi dalam hidup kita, Dia mau tuntaskan bagaimana Dia mau memberkati kita. Oleh karena itu, pandangan kita kepada Allah, kita tetap hormat pada Allah. Kita tetap melihat, mengagungkan Dia sebagai Allah yang besar. Kita sembah Dia sebagai Allah yang besar. Mari tundukkan kepalamu. Ketika kau mengakui Dia, bahwa Dia adalah Allah yang cemburu, Dia berkeinginan untuk kita boleh melihat apa yang sudah diperintahkannya kepada kita. Itu sebenarnya bukan mau menyiksa kita, tapi Dia ingin membuat kita boleh menjadi tetap sejahtera di dalam perintah-perintah Dia. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah,
Terima kasih firman-Mu Tuhan. Kau ingatkan kami pada sore dan malam ini Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang cemburu. Bukan karena Kau iri atas kehidupan kami, tapi justru Engkau ingin semakin memberkati kami. Ketika perintah-perintah-Mu kami laksanakan Tuhan, ketika pesan-pesan Tuhan yang Kau sampaikan bagi umat-Mu Tuhan, itu menjadi kehidupan kami. Ketika prinsip-prinsip moral kami boleh disejajarkan dengan keinginan Tuhan, itu sebenarnya Engkau sedang menyiapkan kami Tuhan. Ketika kami mendapati kasih karunia demi kasih karunia, kami sudah menyiapkan karakter-karakter yang sesuai dengan yang Kau inginkan ya Tuhan. Itulah maksud Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau begitu cemburu untuk kami boleh mengalihkan pikiran kami kepada Allah-Allah yang lain, yang bukanlah Allah yang berkuasa, tapi tipuan-tipuan si jahat hari demi hari itu terus ada pada kami. Karena himpitan kehidupan kami memalingkan perhatian kami menduakan Engkau dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Bapak, kami mau serius berurusan dengan Engkau ya Tuhan. Di balik kasih-Mu yang besar Tuhan ada kecemburuan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami mau tunduk hormat hanya kepada Engkau ya Tuhan. Allah yang besar, Allah yang berkuasa itu, yang sudah menebus kami Tuhan, yang sudah mati di kayu salib, itu juga yang sudah menyembuhkan kami Tuhan, yang memberikan kepada kami segala hal yang kami butuhkan di dunia ini Tuhan. Engkau mau memakai kami tidak tahu apa yang Kau kerjakan di depan ini. Tapi satu yang kami percaya, Tuhan ingin membuat kami sejahtera dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya dan hanya percaya kepada Engkau, ya Allah yang hidup. Berkata-katalah terus dalam hati kami, materaikan firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh teguh terus Tuhan, memegang iman yang daripada Tuhan, sehingga kami tidak melenceng ke kiri atau ke kanan, tapi kami tetap pada posisi kami Tuhan, menghormati Engkau Tuhan sebagai Raja di atas segala raja. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kau ku